Semangat pagi teman-teman Link Property dan teman-teman agent di luar sana. Pagi ini secara spontan saya memikirkan sesuatu. Saya undang orang yang spesial di kantor ini untuk saya interview, saya korek-korek. Kita tanya nanti banyak hal terhadap sama beliau ini, apapun itu. Oke? Oke, kita Halo. ketemu sama beliau ini, Pak Yu. Halo. Ya, saya dipanggil Ko ya. Iya, Pak. Koyo, kadang dia dipanggil Koyo ya. Iya, Pak Yones, si manusia 100 miliar. Waduh. Aduh. Saya menjulukin dia manusia 100 miliar, teman-teman. Ya, karena nanti di balik itu kita cerita panjang ya. Boleh, Oke. boleh. Baik, apa kabar Pak Yu? Puji Tuhan luar biasa. Luar biasa ya. Kok ceria banget hari ini? Kaget. Iya, ini tanpa settingan ya. Jadi pertanyaannya pun baru saya siapkan dalam beberapa menit yang lalu, teman-teman. Oke, menyingkat waktu Pak Yu. Oke. Gak singkat tapi ya. Ya, enggak. Kita harus cerita 2 jam hari ini ya. Oke. Ya, saya pengen tahu Pak Yu ini siapa sih sebenarnya Pak Yu? Dari awal karir atau apapun itu, coba cerita dulu Pak Yu. Ya, kalau awal karir dulu itu sempat kuliah. Jadi 2006 lulus kuliah, lulus sekolah SMA, sempat kuliah satu tahun. Lulus nggak waktu itu? Lolos. Lolos. Karena belum sampai lulus saya cabut. Oke. Terus nyoba kerja ikut saudara dulu. Bilangnya jadi sales supervisor kan, cuma ya serabutan. Semua dikerjain, dari packing barang, cari orderan, urus SPG, ambil tagihan, semua dikerjain semua. Waduh, jadi one man show. Iya, karena salah satunya pegawai, ada lagi. Oh, pegawainya cuma satu. Iya. Oke, ya. Cuma di sana saya belajar banyak hal. Jadi belajar ngatur kerjaan, terus tanggung jawab sama kerjaan. Bahkan waktu hujan-hujan pun masih kirim barang. Oke. Jadi semua saya kerjain dari awal, dari nol. Bukan semulus yang dilihat orang sekarang, bukan. Jadi kalau itu semua, terus ikut kerja ikut orang lagi jadi saya dulu kosmetik ya. Kosmetik, terus pindah lagi ke perusahaan kosmetik rambut. Jadi Oke. di mana rambut saya itu seminggu bisa ganti warna 3 kali, kayak merak. Oh, kayak merak ya. Iya. Kayak anak pang. Apa? Ya. Nah, tapi saya juga belajar satu hal di sana. Saya belajar area. Oke. Saya bisa hafal Surabaya semuanya karena itu. Luar biasa. Jadi setiap pekerjaannya ini ada sesuatu yang dibelajar ya. Ada poin-poin yang saya pelajari. Oke, terus. Ya, saya tahu daerah barat Surabaya, sampai masuk-masuk kampung-kampung, saya hafal semua. Oke. Ya. Terus dari situ saya lepas, saya usaha sendiri, terus diajak sama orang tua pacar waktu itu. Oke. Kerja sales mau ngasih makan anakku apa kan. Oke. Terus mintanya gimana? Ya kerja kantoran lah. Saya apply di salah satu maskapai penerbangan. Jadi apa? Pramugara. Jadi enggak tinggi saya. Jadi staff accounting, bagian tiketing. Oh, tapi di satu maskapai. Iya. Berkarir juga di situ. Keren dong. Keren. Pakai apa ini? Ban iya, pangkat. baju pilot. Ya. Ya kan? Gajinya nggak banyak, cuma waktu itu saya terima gaji cuma 1 jutaan. Oke. 1 jutaan. Saya ingat 1 juta. Keren apanya? Saya nyeles dapatnya lebih dari ini. Terus disuruh masuk kantor, oke lah, aku nurut lah. Ya Oh, kan? paham. Jadi dari yang tadinya nyeles disuruh kantoran malah merasa ini jadi malah kurang. Oke, terus. Menarik. Terus lucunya lagi, bilang lagi, kerja di maskapai itu cuma gaji 1 juta, mana bisa ngasih makan anakku? Salah lagi. Oke. Saya waktu itu punya pikiran satu hal gitu. Kalau anakmu bisa dibeli dengan uang, sangat jahat sekali kamu. Ya kan? Akhirnya dari situ saya usaha sendiri, gak jauh-jauh di bidang salon lagi. Jadi jual sampo buat salon apa semuanya. Penghasilan per minggu waktu itu kurang lebih ya bisa 5 sampai 8 juta per minggu. Oke, per minggu ya. Si orang tua ini ya lucu ya, buka salon. Saya kirim gunting,
gunting buat potong rambut kan mahal. Heeh. Kaget ya. Wih, Yohanes jangan repot-repot ya Yohanes. Ini loh mahal gini. Nggak apa-apa, pakai aja kan. Heeh. Selanjutnya anaknya cerita lagi, Mama kayak lagi nyari catok rambut kan. Saya kirim lagi. Harga sekitar ya Lumayan lah 3 ya. jutaan lah ya. Iya. Gitu. Loh, ini kan mahal, ini kan ada keramiknya dan sebagainya kan. Setelah itu saya setiap kali ke rumahnya mesti, lu kok buru-buru pulang. Awalnya diusir-usir kan. Terus ya lucu lah. Oh, jadi kayak ada perubahan sikap lah dari orang tuanya. Oke. Bahaya ya. Terus Ya kan? Terus sampai akhirnya ya hubungan nggak berlanjut. Tapi maksud saya untuk kerja lagi ya. Jadi setelah itu saya pindah ke perusahaan elektronik pertama kali. Oh, yang P itu ya? Bukan. Oh, belum. Bukan. Oke. Perusahaan Korea. Oh, oke. Perusahaan Korea. Interview. Saya interview sebagai MD, merchandiser. Jadi bagian pasang-pasang poster. Saya pernah ngelakuin itu loh, Pak. Oh, pernah ya? Waduh. Pasang poster di BTC. Saya baru tahu jujur. Oke, Iya next. kan? Terus jadi setiap hari bawa lakban, terus bawa cutter, saya pasang poster, nanti bersihin kacanya orang toko, pakai minyak kayu putih, Oke, iya. terus pasang lagi. Itu saya pernah ngelakuin. Oke. Cuma waktu interview manajer bilang gini, dia panggil saya Andi, Di, tak lihat kamu ini gak cocok jadi merchandiser. Waktu itu interview sama kamu ini enak sekali. Kamu harusnya jadi supervisor, cuma sudah terisi. Nah, di situ saya nggak mikir supervisornya, saya harus nyampe supervisor enggak. Saya yang terbaik jadi merchandiser. Oke. Saya lakukan mungkin semua yang di depan mata saya lakukan terbaik semuanya. Oke. Sampai akhirnya si supervisor ini keluar. Dia bilang, Di, laptop kamu bawa ya, kamu tahu kan kamu harus jadi apa hari ini. Gajimu naik sekian, kamu tempat di posisi ini. Semua yang kerjakan kamu pelajari semua. Saya ingin lihat hasilnya. Itu pertama kali saya promosi kerja. Oke. Dan senangnya minta ampun. Jadi apa waktu itu? Jadi supervisor. Jadi semua apa yang dikerjakan supervisor itu biasanya 3 jam 4 jam. Saya selalu kerjakan cuma 1 jam. Bos tambah seneng lagi. Iya. Jadi setiap pagi kalau kerja jam 8:30, saya ke kantor jam 7 pagi. Kerjain semua reportnya 8, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Saya kerjain semuanya, saya email semuanya. Jadi waktu bos datang, dia tinggal cek semua reportnya selesai semua. Oke. Nah, di situ seneng dia. Wah, ciamik kamu kerjanya ya kan. Cuma balik lagi, ada rasa nggak puas. Tetap ya. Ditawari lagi. Namanya manusia ya. Ditawari lagi. Ayo, ada kerjaan di luar pulau, kamu coba nggak? Oh mau, gajinya sekian, oke mau. Tapi balik lagi, kalau belum siap nggak bisa. Jadi waktu itu saya merasa siap, tapi saya paksakan. Oke. Akhirnya cuma 3 bulan saya balik lagi Surabaya, nggak ada apa-apa. Sempat ngerasakan luar kota itu dan 3 bulan balik lagi. Oke. Terus sudah di atas, terus turun lagi. Saya jadi salesnya memory card, SSD micro SD. Nah, kalau saya sales yang lama-lama dapatnya seminggu itu sekitar 700.000. Saya handle semuanya. Saya per minggu dapat 1,5 juta komisi doang. Ya, bos seneng lagi. Nah, cuma waktu itu emang ada kesalahan, kecelakaan. Jadi saya bilang sama bos, sorry guys, saya kerja karena nggak bisa setir motor. Jadi saya harus resign. Oke. Ya. Tapi dari situ database juga sudah mulai terkumpul kan ya. Oke. Ya. Udah banyak ini Udah ya punya kenalan. kenalan. Ini masih belum masuk ke properti. Oh mungkin waktu itu 2015 hampir
Sebelumnya saya sudah masuk nyoba properti. Oh, ada juga tahun-tahun yang lalu itu sudah nyoba properti. Sudah nyoba. Jadi Coba agent miss. biasa. Agent tanpa kantor. Cuma BT, oke. Siap-siap. Closing 24 jam nggak sampai. Oh. Sampai Itu udah mungkin yang masuk. cerita di balik jam ini ya? Iya. Ya, oke. Ya, baik. Jadi sebelum itu 2015 saya ingat saya nyoba waktu masih BlackBerry ya, BBM. Oh kan. iya. Jadi semua orang bisa lihat Iya. status story kan, Iya. bisa lihat. Itu ada orang tanya, "Ko, aku cariin rumah dong, daerah tempat rumahmu nggak apa-apa, daerah Kenjeran sana. Budgetku 750, tapi aku minta luas 150. Wah, saya jawab kan, ya doa wae. Kadang Mana ada sesuatu segitu. yang impossible ya, Iya kan? sebenarnya ya. Oke. Tapi entah kenapa kayak ada dorongan buat saya muter-muter daerah kampung Oh, sana. saya bantu deh, saya Ya, cari. saya cari kan. Terus setiap iya adanya jadi saya gimana? Pokoknya ada nomor telepon rumah, saya SMS, nyambung, dapat speknya, saya kirim ke dia. Langsung dibales. Besok mama mau lihat. Oh, Bisa nggak? oke. Heeh. Jam berapa? Jam 10. Oke, jam 10 ya. Jadi jam 10 ketemuan di rumahnya. Ngobrol sama pemilik semuanya. Terus jam setengah 12 selesai, saya pulang ke rumah. Sampai depan pagar rumah, si mamanya ini telepon. Yohanes, AI suka sama rumahnya. AI jadi ambil, sudah telepon orangnya juga, sudah kasih UTJ juga. Buset, closing. Closing. Oke. Oh iya ta, kamu minta komisi berapa Yohanes? Nggak usah, AI sudah seneng, tinggal sana saya sudah seneng. Oh, Inti, jadi komisinya bukan dari pemilik. pemilik dapat 1%. Oh, 1% Terus doang. dari pembeli juga mau kasih. Oke. Cuma saya bilang, nggak usah lah. Pokoknya kalian sudah tinggal di sana, saya Oke, seneng. ya. Ya. Akhirnya deal. Komisi pertama saya beli arloji. Oh, ini dia ya. Ya. Oh, itu dia. Ternyata itu teman-teman cerita di balik Arloji yang dia bilang ini closing pertama, ini closing pertama. Tidak sampai 24 jam ya? Nggak sampai. Nggak sampai 24 jam Jam terjadi. setengah 8 malam, kontak, janjian, jam setengah 12 siang, closing. Jangan-jangan itu titik balik di mana kamu ngerasa loh, properti kok menarik ini gitu. Belum. Belum. Oh, masih belum. Belum. Oke, silakan. Terus Dilanjut. akhirnya ke Vigen, ke Memoriadi itu, Iya, tadi terus sampai micro SD. kecelakaan, terus saya pindah lagi ke bidang yang lain, ke tour travel. Waduh. Sekarang jadi side job ya, side job ya. Ya, oke, terus. Jadi tour travel itu saya jadi marketing kapal pesiar. Kapal pesiar, yo. Marketing kapal pesiar. Oke, silakan. Saya Lanjut. setiap bulan ke Jakarta, ke Semarang, kemana ya, muter-muter jadi setiap bulan mesti pergi-pergi terus. Ya. Dan lucunya saya dapat deal lumayan besar. Jadi saya dapat 60 penumpang dalam waktu 1 jam. Dalam waktu 1 jam. Luar biasa berkat. Jadi negosiasinya emang alot. Waktu itu saya ingat di Semarang, orangnya bilang, kasih aku bagus. Nanti aku bawa satu gereja buat ikut semua. Oke. Aku bilang, kalau aku dapat komisi, aku kasih buat kamu gak apa-apa. Tapi aku gak punya komisi. Tapi aku bisa negokan kamu untuk dapat souvenir dari kita. Souvenir. Heeh. Aku bilang sama bos gini, ya kasih parkir 1 buat dia. Saya bilang dia, Pak, saya sudah negokan, kita cuma bisa kasih 1 pulpen parkir buat Bapak. Terus dia bilang, oke tunggu sebentar ya, kita nggak bawa paspor, ini kita kontak semua grup gereja untuk datang ke sini untuk isi formulir semua. 60 orang Pak, Berangkat jadinya. berangkat. Luar biasa. Oke. Dan bos coba bilang, Ini penjualan terbesar. good, very good. Yohanes very good. Bosnya bule waktu itu. Enggak, orang Jakarta. Orang Jakarta. Very good. Tapi nggak ada omongan komisi berapa. Dan nggak ada komisi. Emang gak ada Terus komisi. setiap kali pamer mesti diajak terus. Yohanes, jam 9 pagi saya sudah isi tiket buat kamu ke Jakarta ya. Ngomongin jam 9 malam. Gila lagi. Aku jadi saya Friday kan. Awalnya oke lah sebulan kan.
Terus lama tambah lagi. Besok siap-siap ya ke Makassar ya gini. Aku bilang, sorry, kayaknya aku harus quit dari sini. Ini merasa kerja apa dikerjain gitu ya? Jadi babi ngepet lama-lama kan. Nah, terus akhirnya selesai di tour travel, lontang-lantung. Sempat lontang-lantung. Oh, sempat seorang Yohanes ini lontang-lantung ya. Oke. Apply kerjaan kanan kiri, akhirnya dapat satu kerjaan lagi jadi di distributor handphone. Gajinya nggak seberapa. Terus harus keliling ke Jawa Timur, ke Madura, kemana semuanya. Saya nggak tahu apa tentang jalan. Naik mobil juga jarang-jarang. Dikasih mobil untuk keliling semua. Apakah saya kerjakan? Saya kerjakan. Tapi emang Tuhan itu baik ya. Baik lagi, Tuhan itu baik. Seminggu saya kerja, tiba-tiba ada panggilan dari perusahaan elektronik lokal Indonesia. Oh, yang P tadi ya? P. Oke. Disitulah titik balik ya? Titik balik. Jadi terima. Jadi yang saya dapat dari yang distributor itu, saya dapat 5 kali lipatnya. Oke. Dapat mobil juga, Dapat fasilitas. mobil. Kalau nggak salah lingkungan kerja juga Lingkungan sangat kerja, support, support banget. Ya, Ya enak. kan? Sempat dapat banyak teman baik juga ya di situ Baik ya. teman baik, terus dapat reward juga. Reward. Gak nyangka juga gitu kan. Dulu saya marketing kapal pesiar, saya nggak dapat kapal pesiar. Terus di perusahaan ini saya dapat kapal pesiar, kamarnya juga paling tinggi, balkoni. Aduh, Reward. reward. Waduh, luar biasa. Full uang, gak keluar sepeser pun, bahkan dapat uang saku. Ya. Pergi Thailand pertama kali. Jadi paspor pertama saya itu dari perusahaan itu. Oke. Seneng. Terus belajar tentang daerah Jawa Timur. Saya kan pegang Jawa Timur semua kan, dari Ngawi sampai Banyuwangi. Saya belajar sendiri semuanya. Handle 60, 30, 40 SPG di bawah saya. Dan achieve semua. Achieve semua. Terus akhirnya saya mulai naik ke babak selanjutnya menikah. Akhirnya saya lepas kerjaan itu, saya usaha sendiri. Oke. Jadi titik di mana ngelepas dengan perusahaan ini tadi ya karena udah menikah dan pingin ya udah usaha sendiri. Ya. Oke. Usaha sendiri lagi. Jadi belum masuk properti. Belum ya, masih panjang ya. Panjang. Tapi satu hal ya teman-teman, kalau teman-teman lihat Pak Yo ini mengerjakan semuanya dengan tulus ya. Jadi kerjanya maksimal gitu ya, meskipun kadang tidak dapat apresiasi segitunya dari beberapa tempat pekerjaannya, tapi dia tetap mengerjakannya dengan tulus. Top. Terus kerja kurir. Ya, itu baru saya udah kenal dirimu. Ya. Kita kenal pertama kali. Iya, di situ saya sudah mulai. Saya sudah mulai masuk ke properti. Kalau nggak salah Cece juga sering pakai kurir tersebut. Betul. Ya, jadi saya sudah masuk properti, mulai tes main-main air sedikit di sana. Ya, ya. ya. Terus bukan bangun tim, tapi membangunkan tim yang ada waktu itu. Membangunkan tim yang ada. Jadi di kantor yang lama ada tim-tim yang sudah nggak net kerja, sudah nggak punya harapan. Ya. Saya mulai kontakin mereka semua. Akhirnya saya ingat waktu itu malam mereka meeting semua, datang semua. Saya bilang, saya mau temen nih sampai closing. Oke. Bahkan saya juga orang baru. Cuma saya nekat ya. Satu teman namanya CLI, almarhum. Ya, masih ingat saya. Jadi, yuk ada klien mau lihat di Pojok Sandra, temeni ya. Oke sih, tak temeni. Dan beliau ini bukan tim saya. Iya. Saya temeni di Pojok Sandra, ketemu klien dan sebagainya. Langsung UTJ di tempat. Itu yang membuat akhirnya seorang CLI ini bisa bangkit lagi. Iya, bangkit lagi. Dan stylenya juga kurang lebih gitu saya. Iya. Orang harus lihat harus UTJ, orang lihat harus UTJ, orang lihat harus UTJ. Iya. Dan jadi yang terbaik kan waktu itu di perusahaan yang lama ya. Iya. Ingat banget waktu itu almarhum CLI ini sempat join sama kita ya, sama kantor kita, dan itu jadi salah satu top agent kami. Ternyata ceritanya ada berkaitannya dengan yang Joe ceritain tadi ya, luar biasa. Ya itu terus masuk di dunia kurir, awalnya kecil akhirnya jadi besar kan. Jadi itu pun juga saya nggak ada modal apa-apa, cuma modal motor sama tali doang pertama. Sampai akhirnya
berkembang dari punya 3 pegawai, tiga mitra, ya kan. Terus jadi sampai 16 mitra. Terus kita punya pengiriman juga sampai di angka 350 sekian Oh, per hari. berarti waktu itu cukup jalan ya ini ya. Jalan. Jalan Sebelum banget ya. pandemi datang itu Kalau jalan. nggak salah kamu bisa mempekerjakan berapa orang gitu ya? 16-17. Oh iya, belasan orang. Saya ingat banget waktu itu. Ya. Dan satu orangnya bisa terima sampai 8 juta waktu itu. Wah. Dulu lagi manis-manisnya ya bisnis ini. Manis. Belum banyak saingan. Belum banyak saingan, betul. Nah, terus ada pandemi, harus Merubah semuanya. berubah semuanya. Terus juga waktu itu juga hubungan dengan istri juga nggak baik sampai akhirnya terburuk pun terjadi. Iya. Momen dimana kita curhat di kolam renang. Kolam renang itu masih awal-awal nikah Iya, saya. iya. Kita masih banyak kenalan di situ ya. Oke, siap. Depresi. Jadi sempat depresi Pak Roni. Situ momen down ya, kayaknya ya. Momen down Iya, momen down. 2021. Ya, Bulannya bulan sekitar Juli Agustus. ya. Kita sempat ngobrol juga kan. Ya, heeh. Berusaha bangkit lah ya ceritanya. Gak punya kerjaan, setengah gila, depresi. Iya, benar. Dijak ngomong pun gak bisa fokus. Badan di sini, pikiran di mana? Betul. Heeh. Karena ya emang sayang banget ya. Iya, heeh. Cuma kan emang belum ada waktu buat membuktikan. Iya. Ya. Belum ada waktu buat membuktikan rasa yang kita punya ini, tetapi sudah ceritanya jadi. Ya, betul. Nah, terus bulan 8 akhir saya coba apply salah satu perusahaan properti, ditolak juga karena ada masalah pribadi. Ya, itu ada kaitannya sama saya ya. Saya nggak bilang Ya, ya. ya. Oke, ya. Sempat ditolak di kantor properti ya waktu itu ya. Ditolak. Iya. Ditolak. Bahkan Kantornya tit ya. Oke. ya kan? Terus akhirnya waktu itu orang tua juga andil banyak. Jadi puji Tuhan waktu itu orang tua juga bilang, setelah masa-masa refresh ini, apa yang bisa kami bantu buat kamu kerja? Oh, ada komunikasi kayak gitu sama Orang tua. tua. Waktu itu orang tua tanya, mau butuh apa kamu? Mm-mm. Saya bilang, "Pa, aku mau repoti. Motor ada, laptop aku pakai yang..." Jadi mau nangis aku. Gak apa-apa. Keluarkan semua, Gak apa-apa. Kita menjadi tahu nih banyak hal dari Pak Yo ini yang selama ini kita kenal paling ceria dan paling tegas ini. Terus aku bilang ada laptop Oh iya, satu. terima kasih. Ini by the way ini penontonnya ribuan ya di sini ya. Tepuk tangannya dulu dong biar semangat Pak Yo. Ye. Oh ini, terus aku bilang ada laptop, aku pakai laptop aja diperbaiki daripada beli baru. Iya. Ngapain? Jadi saya juga nggak mau repotin orang tua kan. Akhirnya pakai laptop yang lama dipakai. Saya tiap hari broadcast. Jadi tiap hari broadcast. Di tengah-tengah itu mungkin ya, waktu saya kuliah itu saya sempat join satu perusahaan properti lagi. Oke. Ya. Saya belajar banyak waktu itu. Iya. Ilmunya banyak banget. Iya. Saya juga apresiasi buat leader saya waktu itu. Iya. Banyak ilmu yang saya dapat. Cara ngomong, cara handle orang, semuanya saya banyak dapat semua. Iya, oke. Saya apresiasi kan. Di perusahaan lama juga saya punya database. Jadi waktu saya dapat laptop, saya langsung beli beberapa ya. Saya join ke perusahaan itu pun saya masih pinjam mama saya uang. Karena memang nggak bawa uang sama sekali, nol. Kondisi saat itu bukan lagi nol, minus ya? Minus. Minus ya. Ya. Terus join, terus ikut ujiannya juga harus ngulang. Bayar lagi 50.000. Iya. Ya. Tapi saya benar buktikan waktu itu. Yang nolak saya sebelumnya. Ya. Terus waktu interview pertama saya tanya ke prinsipalnya, ke manajer saya waktu itu. Target trip apa di sini? Oh. Men-challenge lah ya. Oh, kita ke Korea, kan. Oke. Berapa targetnya? Sekian, kan.
Ya, oke. Aja bilang oke gitu kan. Kayak bilang sesumbar, aku pasti dapat. Iya. Enggak. Saya Tapi di juga hati bilang membara oke. itu ya. Hati membara. Bulan pertama saya closing 2. Oh, di kantor tersebut. Iya. Ada sewa, ada jual beli. Hmm. Yang jual beli leasing selling, yang sewa ini kobruk. Oh, happy dong. Terus foto muncul ya kan. Ajang pembuktian dimulai gitu ya. Dimulai. Foto muncul. Terus database saya apakah kerjaan saya apakah berubah? Enggak. Karena saya belum punya modal buat beli portal. Ya. Jadi cuma sepanjang buat story di Instagram, podcast WA, terus follow up orang-orang yang lama-lama. Itu cuma 3 itu yang saya lakukan. Oke. Karena database yang lalu-lalu sudah punya ya istilahnya gitu Sudah ya. punya tuh nggak banyak, cuma 5-6 orang. Oke. Tapi lumayan lah, ya kan. Nah, puncaknya di bulan Oktober. Oktober itu Papa sempat bilang, kamu mau jadi apa kok kayak gini terus? Ayolah kamu berjuang lah, kamu jangan malas-malasan lagi lah. Ayo kamu itu harus bangkit dan sebagainya. Ya. Terus bulan Oktober akhir saya dapat miracle. Jackpotnya bukan closing langsung, bukan, tapi vendor ini turunkan harga tanahnya ini jauh banget. Yang di BDG ini rata-rata 27 sampai 30 juta per meter untuk Golf View. Dia langsung drop ke harga 22 juta per meter. Oke. Wah, saya rasa ini miracle. Di mana itu harusnya sudah jadi barang yang murah ya. Murah. Saya broadcast setiap hari, ya kan. Terus saya juga waktu itu minta tolong Pak Rinto buat desainkan untuk golfnya, promonya. Desain jadi, ada respon. Di bid pertama kali. Terus di PHP, seminggu nggak jalan. Akhirnya nggak deal. Saya masih cerita loh di komunitas saya, di CG saya. Saya ini seneng awalnya, cuma ini batal. Cuma tetap saya harus bersyukur sama Tuhan. Baru saya bilang saya harus bersyukur sama Tuhan, muncul lagi penawaran. Oke. 17,5 juta per meter. Ngedropnya jauh banget tuh ya. Dari 26 sekian. Jadi 22 ditawar 19,5, terus tawar lagi ini batal, total 17,5 juta per meter. Saya langsung sampaikan ke pemilik, Bu, ditawar 17,5 juta, boleh nggak? Dia bilang, oke, asal dia transfer hari ini UTJ-nya. Saya sampaikan langsung transfer UTJ pertama masuk, saya masih ingat 200 juta masuk langsung ke rekening. Oh, itulah momen pertama kali closing gajahnya terjadi ya. Ya. Nah, gajahnya tiba itu di itu ya. Ya. Nah, Berapa nilainya kalau boleh tahu waktu itu? 32 miliar. 32 miliar. Nah, kalau kita kait-kaitkan dengan target Korea, cheap ya, langsung ya. Chief. Chief. Korea yes gitu langsung ya. Oke, terus. Saya sudah telepon teman-teman semua, closing, mama saya, ma closing mah dapat mah, ya. Ya. Aku bilang, mau apa? Ayo kita rayakan, ya kan. Saya bilang sama adik saya yang kecil juga, ayo mana paspormu semua. Akhirnya saya ajak mereka semua ke Malaysia seminggu. Oh iya, ingat saya waktu itu momen di mana Yohanes ajak keluarga ya ke Malaysia. Mereka support saya juga akan support mereka. Ada teman-teman juga yang baik sama saya waktu saya terpuruk, mereka ngasih saya makan apa. Saya bilang, ayo kamu mau kemana? Ayo kita pergi. Iya. Jadi komisi itu bukan buat saya pribadi, tapi benar saya kembalikan ke mereka semua yang bantu saya. Ya. Tapi saya ingat di closinganmu yang itu juga ada sesuatu terjadi ya, Yo ya. Ya. Disitulah awal titik menurut saya sama Yohanes ini makin dekat gitu ya. Jadi betul. Ya saya cerita aja lah. Gini bentar. Ini saya yang jadi melo ini. Jadi di closingnya ini mungkin dia saking happy-nya atau saking apanya pikirannya banyak teman-teman.
Udah closing harusnya seneng happy ya. Mungkin saking happy-nya ini. Jadi badan sama pikirnya sekali lagi nggak bersatu. Tiba-tiba saya nemuin Yohanes ini tergeletak di pinggir jalan. Di mana waktu itu Tuhan mungkin gerakkan saya lagi lewat di daerah situ. Apa ini ramai-ramai? Wah, ada kecelakaan. Saya waktu itu sama istri. Tak lihat Yohanes waktu itu tergeletak di sana dan kayak orang linglung dan tidak sadarkan diri gitu ya. Sehingga saya parkir mobil dan saya ceritakan Yo. Jadi waktu itu pagi-pagi itu sudah kayak badan betulnya badan terus tapi mama bilang kamu nggak kerja tak kamu nggak kok tidur terus di rumah ngapain kan enak badan tapi kamu harus keluar sekarang kan akhirnya saya paksa untuk keluar kerja. Jadi di kantor itu saya masih ingat jam-jam 10:30 saya ke kantor pagi. Itu sudah sempoyongan paksa kerja kan. Terus akhirnya pulang setengah 12-an. Ya itu tiba-tiba lihat lampu merah di kampus C UNER itu. Iya, kampus C, perempatan UNER itu ya. Tiba ya udah saya di pinggir jalan. Iya. Nggak tahu tiba-tiba udah pinggir jalan. Iya. Ya. Kebetulan saya lewat waktu itu. Terus ya puji Tuhan itu ada Pak Roni lewat. Saya masih ingat. Saya masih penting saya ingat. Wes Pak. Ini adikku Pak. Iya, wes tak bawain pulang. Iya, aku bilang gitu waktu itu. Ya. Terus Cik Linda bawa motor. Terus Pak Roni nganterin saya ke rumah. Ya. Dari rumah juga balik lagi ke rumah sakit. Masih nungguin saya. Thank you. Ya kan, masih nungguin saya. Cancel beberapa meeting sampean. Terus nggak nyangka juga pulang keluar sebentar. Balik lagi bawa makanan. Masih bungkus. Ketemu bapak waktu itu Lu ya. apa ngobrol. Saya bilang dalam hati. Aku waktu itu sempat bilang sama Pak Roni nggak ya? Pak Roni kapanpun Pak Roni butuh saya pasti mau ada. Iya, ada momen itu terjadi teman-teman. Jadi waktu itu kita belum kerja bareng, kita masih ya sekedar sahabat lah kenal. Pernah kerja bareng di satu proyek di kantor yang lama dulu ya. Tapi Yohanes sempat bilang, aku akan bantu Pak Roni suatu saat gitu. Nah, disitulah ya. Ini kita belum ke arah sana ya. masih jauh. Jadi disitulah kebetulan Tuhan hadirkan saya di situ dan banyak istilahnya menolongi waktu itu, ngantar ke rumah sakit, terus jenguk lagi 3 hari kemudian. Iya, jenguk lagi 3 hari kemudian, tak pastikan semuanya udah oke gitu. Nah, sedihnya memang waktu itu ya udah kita nggak usah cerita lah ya yang sedih-sedih ya. Jadi ya gitu lah ya. Yang pasti waktu itu saya bilang sama Roni, tahun depan kita ketemu di Annual Award, saya akan buktikan ke semua orang yang sudah tolak saya. Betul. Akhirnya Singkat ke Bandung. cerita, Annual Award di Bandung ya, di brand kita yang lama dan kita ketemu Yayo. Ya di situ saya langsung kasih jempol sama Yayo dan dia bisa buktikan bahwa ya ini loh, saya yang dulu kamu remehin, kamu tolak gitu ya. Sekarang saya sudah berdiri bareng waktu itu kalau nggak salah ya. Iya. Berdiri bareng dan kita ada di sana sama-sama. Ya. Oke. Situlah titik balik Yo sudah mulai merasakan nikmatnya properti ya Yo ya. Nikmat. Terus, ya, nikmatnya properti dengan jackpot yang Tuhan berikan itu ya. Terus, tapi ternyata itu masih seberapa loh teman. Nanti kita dengarkan lagi. Oke, next. Terus di sana hampir setahun ya, terus saya putuskan untuk keluar. Setelah keluar itu tidak lama. Bulan keluar dari brand tersebut sehingga tidak punya brand lagi. Belum punya kantor. Ya, belum punya kantor lagi. Ya. Terus ada closingan lagi. Ini lebih dinosaurus lagi teman-teman. Gak nyangka. Jadi waktu itu ya awalnya memang komisi gede, cuma kan waktu itu memang banyak meluapkan ya. Jadi uang cepat habis ya kan. Itu dengan uang terakhir saya masih ingat. Ya, jadi ceritanya dia waktu closingan 32M itu saking euforia, ngajak keluarga segala macam dan saya ngelihat memang waktu itu hidupnya boros. Jadi sampai habis lagi tuh komisi gitu gedenya teman-teman. Jadi di uang terakhirnya dia melakukan ini. Jadi saya pasang ads untuk tanah di daerah Krian. Ya. Untuk 4 hari. Awalnya saya pikir nggak ada respon.
Aduh, 4 hari berlalu tidak ada respon. nggak ada respon. Ternyata Jadi last minute kurang berapa jam iklannya mau habis, ada 2 orang telepon. Saya mulai tanahnya gini sebelah mana kan? Yang satu viewing dan akhirnya pindah ke tanah yang lain, nggak deal. yang satu nggak deal. Nggak deal. Tetap ada kisah ya, tidak deal dulu ya. Cerita Ada. kita yang 32 M tadi pun nggak batal dulu kan ya kan? Iya. Oke. Terus Tapi ini juga panjang lagi ya, ceritanya panjang ini. lagi ya. Jadi yang satu saya follow up terus. Karena kelihatannya masuk nih gitu ya, di follow up terus. Bukan kita masuk, tapi saya nggak punya cara lain. Budget sudah habis. Iya. Satu-satunya cara ada respon tak maksimalkan gitu lah ya. Iya, hajar kira-kira. terus. Hajar terus. Oke, siap. Saya WA tiap hari, tiap minggu saya WA gimana. Ya nanti Sabtu dijanji terus kan. Sampai akhirnya dia bilang gini toh. Wis aku nggak mau krian wis. Aku mau cek no di Kenjeran. Oke. Kan kita kan tanpa bendera kan. Iya. Jadi nyebar langsung suat kan. Ada satu teman gereja, punya temen juga di kantor propertinya yang lama. Kita kontak-kontakan. Jadi kita bertiga. Kita mau satu tim untuk handle orang ini. Oke. Kirim speknya semua. Tawar. Tawar piro yo nak yo? Ingat. Tawar deh angka 7 juta per meter. Aku berani maju no. Nah, gue serius. Jadi waktu itu mukanya 13 juta. 13 juta disuruh tawar 7 juta sekian. Saya yang nawari. Oke. Terus saya mikir, gak salah ya aku ini ya. Oke. Iya kan? Akhirnya dia bilang, saya tak ulur lah Mas Ian. Terus saya bilang, naik di 60 po aku. Tak ajuk no. Ya wis 60. 60 bukan 60 juta teman-teman. 60 M. 60 miliar. Terus Akhirnya dia bilang, oke aku mau. Wah. Terus pemilik juga bilang, oke, rincian ini semua ya. Itu bulan Desember awal. Oke. Wah, bisa Natalan ini ya. Kira-kira gitu kan, Iya. bisa Natalan ya. Ternyata panjang. UTC gak masuk-masuk, bulet aja kan. Dari Natal pindah ke Imlek. UTC berlalu. belum masuk. Oh, belum di UTJ? Belum. Oh, Belum tahu kan ceritanya. Iya. Belum UTC. Tapi karena kita bertiga ini saling menguatkan, udahlah, ini pantas kok diperjuangkan. Ini sedang berproses kok gitu ya. Coba lah, dikit lagi. Jadi kita punya mutu itu dikit lagi. Ya. Bulan 2 lewat, bulan 3 mulai cek notaris. Ayo, kalau serius UTJ, tanya orang pajak dan sebagainya. Setelah tanya orang pajak, cek notaris dulu. Jadi muter-muter sana terus sampai akhirnya bulan 4 akhir itu baru kita klik semuanya. Dari BCA itu juga bantu support untuk nge-push dia. Saya juga waktu itu tanya BCA kan, gimana ini kalau ini pengajuan di approve nggak? Jawaban BCA yang lain daripada yang lain. Jawabannya gini, jangan tanya di approve apa enggak, pastikan dia sama BCA. Kita butuh dia sekarang. Karena ternyata beliau ininya BCA ya. Ya, nggak tahu gitu kan. Orang Terus spesial akhirnya ya. juga waktu itu sudah beres semua, notas sudah dapat, BCA masuk approval. Baru kali saya lihat approve 3 jam. Karena BCA bilang saya butuh dia gitu ya. Kan ada aplikasinya kan. Iya. Marketing punya aplikasi. Kapan dokumen masuk, kapan di approve-nya kan. Waktu itu di screenshot sama teman saya. 3 jam kemudian langsung approve. Jam 12 masuk dokumen. Jam 3 udah di approve. Udah tinggal jalan. Jadi singkat cerita closing 60 miliar plus KPR 30 miliar. KPR-nya 30 miliar. Closingnya 65 miliar, Pak. Itulah cerita di balik saya julukin dia manusia 100 miliar, teman-teman. Jadi dia benar-benar mungkin setahun ya
kumulatifnya itu ya? Nggak ada Setahun. ya? Setahun ya? Kurang lebih setahun 100 miliar closingnya Pak Yo ini teman-teman. Makanya kalau di sini sekarang ini di Link Property beliau jadi coach, bukan kita asal tunjuk orang karena nggak ada orang. Memang beliau ini berkompetensi untuk itu. Memang sudah tepat saya mempercayakan Link Property di coaching oleh Pak Yo, gitu ceritanya. Jadi jangan anggap remeh beliau ini. Ini manusia 100 miliar di depan saya ini. Nggak banyak agent di Surabaya ini yang bisa mencetak rekor seperti itu. Saya pastikan. Oke, silahkan kita lanjut. Nah, terus akhirnya transaksi jadi, semua neng setengah mati. Setengah mati ya. Closingan dinosaurusnya tiba. Nah, terus dari situ mulai dengar Pak Roni juga mau bangun perusahaan baru. Oke, dan sekarang sebagainya. saya cerita. Jadi gini, singkat cerita, saya juga dengan karir saya mulai bergerak dan bergejolak gitu ya. Jadi kita kan masih tetap komunikasi. Nah, Pak Rinto juga ini, Pak Rinto yang markomnya kita di kantor. Nanti Ini boleh diwawancarai ya? Ya belum. Boleh ya? Ya, nanti kita hadirkan juga Pak Rinto ya suatu saat ya. Jadi Pak Rinto ini memang dari dulu sahabatnya Pak Iyo gitu ya. Jadi ya kita kayak komunikasi bertiga lah gitu ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah Pak Rinto cerita, Kokomu butuh bantuan. Kalau nggak salah gitu ya. Iya. Ya, Kokomu butuh bantuan. Nah, baru saya dengan stresnya saya dengan situasi waktu itu di DM kamu ya kalau nggak salah. Saya DM 2 kali. Ya. Pertama Nggak tak masih reken. repot. Ya. Terus yang kedua, ayolah kita ketemu. Kok- Aku tahu ceritanya. Ya, aku bantu kamu kali ini, Yohanes bilang gitu ya, Nah. kalau nggak salah ya. Terus waktu itu juga mau masuk jadi shareholder ya. Ya, jadi waktu itu momennya adalah di mana aku mikir, wah saat inilah aku butuh support partner baru gitu ya. Jadi aku pikir, ya memang Tuhan sediakan ini orang buat saya gitu loh. Jadi ya sudah, singkat cerita kita memulai. Tapi belum jadi trainer itu. Belum ya, kita di kantor yang lama, Yo akhirnya join karena waktu itu kantor sudah jalan di kantor saya sebelum ini ya teman-teman ya, dan di situ Yo join sebagai agent ya. Agent. Ya, tapi sudah mulai kerja bareng dengan saya. Oke, di situ mulai bentuk tim dan di situ sekali lagi Yo membuktikan kok dia bisa closing di Citraland yang MM-an juga gitu ya, dan Bangun tim juga. bangun tim juga. Performnya tidak pernah menurun menurut saya teman-teman, bahkan terus menanjak sampai saat ini. Oke, kita sudahin cerita lalu, kita sekarang ke Link Property, Link Property. di mana tempat kita berada saat Oke. ini ya. Jadi singkat cerita, saya membentuk Link Property dan Dari dapur. dari dapur rumah, bener-bener dapur rumah ini. Sama Pak Jadi Rinto. ya kita bertiga cerita, yuk kita saatnya kerja bareng, kita berkolaborasi. Kami buat grup namanya Dapur, sampai sekarang grup masih ada. Jadi berawal dari Dapur itu kita komitmen. Kita bertiga, kita mulai sekarang kerja bareng. Mungkin di antara kita nanti ada clash, tapi please salah satu dari kita harus jadi wasitnya. Gitu ya. Saya sama Ayo kalau ada selisih paham, Pak Rinto harus jadi wasitnya. Saya sama kalau Pak Rinto selisih paham, Yo harus jadi penengahnya. Kita sepakat itu teman-teman. Dan puji Tuhannya sempat kemarin beberapa kita selisih paham dan itu terjadi benar-benar. Ya, momen itu terjadi benar-benar bahwa semoga kolaborasi kali ini ya kita udah punya frekuensi yang sama, kita bisa lanjutkan untuk membesarkan Link Property ya. Betul. Ya gitu ya Yo. Oke Yo. Sekarang Kita masuk ke Link Property. Link Property connecting you. Iya. Ya. Pak Yo, kita udah di Link Property dan saya dibantu Pak Yo di sini sebagai coaching ya. Jadi coach di kantor. Banyak sekali pembuktian yang juga terjadi di kantor ini. 3 bulan closing yang dimana saya kemarin cerita waktu saya interview sama si Amir ya, salah satu agent baru kita yang cetak prestasi luar biasa, 3 closing beruntun dalam sebulan itu kemarin. Kalau umumnya orang itu closing dalam waktu range 6 bulan, kita coba persingkat jadi 3 bulan. Dan ini sudah terbukti kita bisa melakukan itu di Link Property dengan dibantu Pak Yohanes. Mungkin Pak Yo mau cerita? Seperti konten sebelumnya yang saya sampaikan, saya nggak pernah manjakan orang dengan portal. Dengan portal.
Karena saya dulu awalnya bukan manusia portal. Bukan yang portal gini ya? Bukan. Ya, portal. web portal ya. Kita bahas web portal. Web portal, oke. Iya. Kalau saya bisa, saya pasti jamin orang lain juga bisa dengan cara saya. Oke. Tadi kan saya bilang, saya closing nggak sampai 24 jam. Dulu mana ada portal. Ya, belum tidak menggunakan portal. Iya. Saya cuma bagian handphone, telepon, BBM ke orang, chat semua. Dan nyatanya berhasil. Saya ngeliat bahwa di beberapa closing yang Yo cerita tadi, kamu lebih mengedepankan touch dengan klien dan vendor ya. Harus, gitu harus. Gitu ya. Komunikasi yang intens diteruskan di Ayomi gitu ya. Itu yang kamu lakukan. Harus. Ya? Oke. Dan tim saya juga harus tahu itu. Oke. Kalau mereka belum closing 3 bulan, juga pasti ketahuan checklistnya di mana yang belum dilakukan. Jadi nggak bisa buat alasan lagi, saya nggak punya web portal. Nggak. Itu bukan alasan. Bukan itu ya, itu sebenarnya hanya tools. Ya, tambahan doang. Ya kita buat contoh ya. Dulu ada, sampai sekarang sih, ada Pak Adit, ada Pak Erwin. Ya. Masih ingat kan Pak Erwin? Iya, Pak Erwin ya. Ada Amir juga. Mana ada mereka yang punya portal sebelum mereka closing? Ya. Closing dulu baru punya web portal. Betul. Saya tunjukkan ke mereka semua bahwa ya kamu sudah bayar ke kita pendaftaran, ya waktunya aku buat kamu closing untuk dapat modal kedua buat web portal. Ya. Setelah itu terserah. Kita tunjukkan dulu bagaimana kamu susah deritanya jadi agent. Jadi harus kuat di pondasi dulu. Pondasi, setuju. Pondasi dulu. Jangan yang instan ya. Jangan instan. Saya nggak pernah ngiring mereka ke digital untuk buat konten apa. Nggak. Pondasi dulu, setuju. Pondasi dulu. Waktu pondasi terbentuk, mereka mau bangun kayak kita bangun rumah ya. Pondasi kuat, mau dibuat finishing gimana pun itu mereka yang buat. Setuju. Percuma finishing bagus, tampak fasadnya bagus, penataan bagus, tapi fondasi nggak kuat. Ya, lama-lama ya ambruk juga. Ya. Soalnya kita nggak tahu, badainya kan banyak di dunia properti ini. Badainya banyak. Bisa nggak dapat closingan. Saya sempat puasa loh Pak. Ya, momen itu selalu ada. Ya, jadi baik lagi, pondasi harus kuat dulu. Kuat di listing, kuat di follow up, kuat di konsisten. Ditolak kuat juga. Ditolak harus kuat. Terus dibentak leader harus kuat. Saya juga kan suka bentak, suka marah. Iya, tapi sampai, kan demi kebaikan ya. Sampai dia bilang ketus. Iya. Leader paling jahat, paling ketus. Ya, baik lagi. Di sini kan saya trainer. Saya harus treatment semua orang dengan cara yang sama. Tidak ada masalah personal apapun. Iya. Jadi, ayo bangkit. Ayo semangat. Amir juga. Setelah saya bentak, saya pasti bilang sama dia, Mir tahu toh saya gimana. Ayo diperbaiki. Dan ini untuk kebaikanmu juga. Betul. Dan nilai plusnya dari coaching di Link Property, kami kan ini coachingnya berdasarkan pengalaman, bukan pengalaman yang sebentar juga. Jadi kami tahu ini, anak-anak Gen Z harus diperlakukan seperti apa gitu ya. Betul. Generasi yang kolonial ini, teman-teman di sini kan ada juga generasi kolonial harus dilakukan seperti apa. Kami punya pengalaman itu teman-teman. Jadi sebenarnya siapapun kalian, kita udah pernah mengalami itu. Saya sendiri mulainya juga dari nol juga seperti Yohanes. Sampai pada level ini pun saya sudah melampaui beberapa tingkatan gitu loh. Jadi saya pasti mudah-mudahan tahu di mana saya harus memberikan solusi dan treatment terhadap kesulitan para agent dealing property. Betul. Gitu ya. Terus juga coaching saya mesti kasih, saya siap kok kasih waktu buat mereka. Betul. Mau jam 7 malam, jam 8 malam mau ketemu, oke. Terus mau telepon jam 10 malam, saya masih angkat. Oke. Selama saya masih bisa kebangun ya. Kalau tidur kebangun, saya masih angkat. Ya. Bahkan dia lucu. Di saat dia kerja pasti dia fokus ya, tapi di saat dia nonton bioskop dia bisa tidur. Karena dia nyuri waktu untuk kerjanya. Ya itu intermezzo sedikit. Jadi nggak banyak di luar sana boleh dibuktikan kantor-kantor yang memiliki jam kerja coachingnya itu melampaui batas waktu.
kami di sini bisa sampai jam 9 malam hanya untuk mendampingi teman-teman untuk coaching, konsultasi apapun itu teman-teman. Satu dua orang pun kita masih Satu dua orang pun kita tetap kerjakan. Iya. Saya beberapa kali ngelihat bahwa ada yang teman-teman di sini kan ada yang sambil kerja di siang hari gitu ya. Dia cuma punya waktu di atas jam 5 sore. Itu pun kita layani betul. untuk coaching dan untuk belajar asal mau. Betul. Gitu. Ya. Saya kasih contoh satu orang, Pak Oscar ya. Pak Oscar ini Pak kan Oscar ya. kerjanya luar biasa ya. Jam 7 pagi sudah berangkat sampai jam setengah 5 sore Tiap hari. tiap hari. Terus sekarang lihat Amir closing dia tanya, Pak, saya sudah tanya ke Amir, Pak, gimana caranya closing, Pak? Loh kok tanya ke Amir ya? Ya. Ya ayo ketemu sama aku, ya. Ketemu pun saya awalnya bilang, aduh berat loh bro, kalau kamu nggak mau komitmen jam, kamu harus komitmen jam, entah 1 jam 2 jam harus komitmen. 1 minggu saya coaching, dia kasih report ke saya, belum seminggu, mungkin 4 hari 5 hari, 4 hari 5 hari ya mungkin ya. Kemarin sudah ada by request. Oh, oke. Dia punya portal, waktunya nggak ada, tapi udah by request. Oke. Coba, nggak masuk akal kan? Ya. Tapi itulah, waktu kita mengusahakan sesuatu, Tuhan itu pasti kasih jalan buat kita. Selama ada niat pasti ada jalan ya? Pasti ada jalan. Oke, selama ada niat pasti ada jalan. Terus juga harus punya visi ya. Kamu harus sampai kemana? Saya pun tanya sama Pak Oscar waktu itu. Targetmu itu buat nikah 100 juta, setelah itu kamu lepas dari properti, atau kamu mau kerjaan properti dengan Jayan ini jadi utama. Kan ada kan orang jackpot, aku dapat 100 juta, selesai. Ya. Lulus ya. Dia bilang, enggak Pak, saya mau fokus. Bahkan menjadikan properti Jadi yang utama. jika ini sudah membuat saya inilah jadi betul. pijakan yang kuat. Oke. Ya itu pentingnya. Jadi banyak agen properti yang rasa closing pertama dapat 20 juta finish. Puas ya, udah puas ya. Sering. Bahkan dia bilang, saya kan udah closing Pak, gitu ya. Lucu juga ya, udah Iya. saya kan udah closing Pak. Ada yang gitu juga. Loh, saya salah. Closingnya cuma sewa puluhan juta, komisinya cuma nggak sampai 2 juta, nggak sampai. Tapi jawabannya kan sudah closing Pak. Goalsnya di mana? Goalsnya di closingnya apa di angkanya Iya, gitu loh. betul. Kan lucu. Atau cuma oke sampai finish selesai, Iya. nggak mau cari finish yang lain gitu. Nah itu. Ya. Jadi saya bilang sama teman-teman semua, terusnya di tim saya juga, saya bilang closing itu bukan finish, tapi closing itu adalah awal. Terus kamu juga harus punya rasa edik, ada rasa kayak ketagihan. Aku harus closing gitu. Dan tidak puas. Betul. Iya. Yo sendiri kan pernah ngomong sama aku, oke Ku, target kedua 65M saya sudah lampaui. Saya pengen jadi manusia yang bisa closing 100M. Kalau nggak salah gitu ya? Pengen Ya. Pengen. Impian itu selalu ada. Ini ya. lagi ongoing, angkanya lebih tinggi lagi. Wah, semoga closingnya di Link Property. Karena 2 kali closing nggak ada di Link Property. Belum buka. Yang pertama ditolak. Iya. Padahal waktu itu mau dikasih rezeki sama Yo ya di kantor kita yang lama, tapi ditolak. Ya sudahlah. Oh katanya Pak Rodi ya? Ya, saya waktu itu di kantor tersebut. Oke. Dari tadi saya aja yang nanya nih. Mungkin hadirin ada yang mau bertanya nih. Silakan. Ini hadir di sini 3.000 orang ini ya, sampai nggak muat pangku-pangkuan itu. Silakan. Oke, mau tanya ke Pak Yo. Bagaimana sekarang kan banyak kantor properti itu membuat video, memberikan janji bahwa kalau masuk sini akan tidak sesuai dengan ketika masuk kita tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, bagaimana menurut Pak Yo seperti itu? Kemudian kan ada orang yang baru masuk ke dunia properti, apa yang harus dilakukan supaya tidak terjebak gitu Pak? Tidak terjebak dengan iming-iming ini tadi. Oke. Karena kan nanti akan dibimbing, di coaching, tapi ternyata cuma sebulan sekali coachingnya. Dibiarin. Kemudian dibiarin. Nah, menurut Pak Yo bagaimana terus antisipasi buat teman-teman yang baru masuk ke dunia ini bagaimana? Oke, saya ulangi pertanyaannya, mungkin nggak masuk ke mic karena mic-nya cuma 2. Jadi tadi pertanyaan dari Dikasih nomor aja Pak. Banyak sekali. Iya, banyak ya.
Jadi ada 2 pertanyaan sih menurut saya. Yang pertama, bagaimana fenomenal di luar sana kantor-kantor yang memberikan janji, iming-iming video, coaching kami gini, dan bakal ada pendamping segala macam. Pada kenyataannya, pernah kejebak kayaknya ya. Jadi masuk ke kantor tersebut dan ternyata merasakan berbulan-bulan dibiarkan cuma coachingnya sebulan sekali, bahkan cuma leadernya juga ditemuin susah gitu ya. Jadi hanya ya kena framing dan ujung-ujungnya kejebak gitu. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau terhadap agen-agen yang sudah kadung kecemplung, agen baru, keblowo. Bahasa Inggrisnya keblowo. Iya. Kena framing dan tertarik akhirnya join, terus bagaimana terhadap mereka? Gampang sih pertanyaan, exit, masuk link properti. Iya dong, kita kan di sini saya udah mengatakan kita tidak pernah umbar-umbar janji, tapi kita umbar bukti karena semua yang kita lakukan di sini kita cerita apa adanya berdasarkan bukti yang ada di kantor ini gitu loh. Tidak pernah janji-janji. Janji kami tebar ke sosial media kami, tapi kami buktikan dengan omongan-omongan yang kami lakukan itu gitu. Silakan Dio. Pertanyaannya 2 tadi. Yang pertama, semua kembali ke pribadi masing-masing. Ya. Semua kantor saya rasa baik. Mereka punya sistem yang baik. Mereka punya sistem yang bagus. Cuma kadang personal demi personal yang buat semua itu akhirnya jadi kacau. Ya. Kita bilang program bagus, tapi kalau personalnya leadernya kurang bagus, itu juga itu salah. Saat mengaruhi semuanya. Ya gimana caranya bisa ngayomi timnya kalau leader sendiri masih mikir, lah aku dia belum closing kok. Aku sendiri belum selesai pada dirinya sendiri. Ya, belum beres. Ya. Nggak akan bisa beres juga ngurusi timnya akhirnya. Kalau misalkan ada leader yang misalnya slow respon dan sebagainya, ya mungkin mereka masih bergelut dengan diri sendiri. Lebih mengutamakan closingannya daripada timnya, misalnya gitu ya. Kayak saya hari ini pun saya belajar. Kayak saya juga pernah mengalami di beberapa kantor sebelumnya. Buat saya belajar. Buat saya juga tahu kalau saya punya tim saya harus ngapain. Dan nggak jangan juga saya kasih stimulus ke mereka. Kayak main Amir masuk, ya Pak Adit masuk, ya Bu Nana nanti saya pasti juga kasih satu kepercayaan juga buat Bu Nana. Ya, saya lihat kayak Amir main. Saya dapat titipan listing dari teman gereja. Saya bilang, Mir, kamu tak kasih kepercayaan rumah ini ya. Kamu handle ya. Kalau closing, kamu boleh buat kamu listing selling. Gak usah bagi sama saya. Padahal jelas-jelas listingan dari kita ya. Listingan dari saya. Oke. Apakah saya juga waktu ngasih itu saya juga berkecukupan? Enggak. Tapi saya mau bangun orang dulu. Saya mau kasih dulu ke Amir. Ya akhirnya 2 bulan saya kasih closing. Dia menjawab kepercayaan yang kita berikan. Listing selling. Dan saya pun juga nggak ambil kredit sedikit pun ya. Saya nggak ambil kredit apapun ke pemilik. Tidak dikubruk, tidak diatur, nggak. Maksudnya ke vendor pun saya juga ngakui bahwa ini tak kasih ke timku namanya Amir, dia yang ngurusi semuanya. Jadi nanti semua komisi yang masuk ke Amir. Oke. Saya info. Kayak kemarin waktu ketemu vendor untuk akad, saya bilang, ini loh yang jualkan, bukan saya. Jadi saya nggak ambil sedikit pun kredit. Saya yakin waktu itu terjadi, si Amir juga pasti akan berpikir bahwa, oh iya, ini emang skillku, ya kan. Dan itu emang skillnya Amir, bukan skill saya. Betul. Ya. Nah, kayak hari ini juga saya titip ke Pak Bro yang baru join, Pak Adit. Saya titip 1 kunci apartemen. Kamu handle semuanya ya. Tanggung jawab di kamu semua. Berharap Pak Adit membuktikan juga ya. Harus dong. Tanggung jawab kita, oke. Harus dong. Kalau nggak buktikan, nanti saya semoga beliau dengar. Iya. Kalau nggak buktikan, nanti ya saya suruh bayar servis charge-nya apartemen. Nggak. Jadi pentingnya ngasih satu delegasi, kepercayaan buat tim ya. Dan ini nggak tahu ya Pak Roni sepanjang punya kantor, punya tim, ada nggak yang punya cara seperti saya gini, kasih kepercayaan? Ada sih, baru ketemu sekarang. Iya. Ya full ya Pak Roni. Kemarin transfernya full ke Amir semua kan, bukan ke saya. Ya kayak gitu. Jadi pastikan
kalau kita leader, pastikan tanda tangannya mereka ini juga tanda tangan kontrak dengan hidup kita. Bukan asal tanda tangan sama kantor, itu juga tanda tangan tanggung jawab sama kita. Yes. Jadi kita juga bisa all out untuk bantu mereka. Jangan asal ngerekrut ya, ngerekrut banyak timnya tapi nggak ono sing direken. Ya. Nah itu. Nah, terus yang kedua tadi, kok sudah Keblowo. kok sudah terlanjur masuk gimana? Ya coba ikuti dulu pola pikir dari leader kalian gimana. Tapi kalau emang mentok nggak bisa teruskan, ya kita siap. Karena tak bilang. Kalau kamu di luar sana ngerasa sudah stagnan, mengalami seperti yang pertanyaan teman kita tadi, merasa keblowo, masuk, diiming-imingi, segala macam, ternyata tidak sesuai. Ya, pilihan ada di kalian teman-teman. Ya, kalau mau jadikan Link Property sebagai uji coba kalian, silakan. Kami tantang kalian di dalam sini. Ya, apakah bisa merubah hidup kalian? Apakah iming-iming yang kami berikan itu hanya janji saja tapi tidak ada buktinya? Silahkan buktikan sendiri. Ya, pintu Link Property terbuka selalu buat kalian di depan sana. Hubungin aja teman-teman di Link Property yang kalian kenal untuk tanya-tanya lebih lanjut, atau hubungin kami juga boleh ya. Gak apa-apa sekalian promo. Memang ini kelebihan Link Property kok seperti itu. Ya. Tapi Pak Roni, ini sedikit ya. Saya nggak promosi. Jadi di luar link ini juga saya mentoring beberapa orang kan. Oke, ya benar. Di Fast Track ya. Fast Track. Ya. Jadi buku yang saya buat. Ya Pak Yo jual buku by the way teman-teman tentang gimana mekanisme seorang agent properti harus gimana sampai bisa closing dengan cepat. Ya. Nah, ini ada satu cerita lucu ini. Jadi ada satu yang saya mentoring di Jakarta. Itu ketemu. Jadi Singkat cerita Kopi Darat. Kopdar. Di Jakarta. Jakarta. Saya ke Jakarta. Oke. Dua orang. Nemuin mereka. 2 orang. Luar biasa. Ya, 2 orang. Yang satu kendalanya nggak pernah closing juga. Baru ikut properti, nggak pernah closing. Tapi di kantor yang di Jakarta. Di Jakarta. Coba di Surabaya paling join Link Property itu. Harus. Oke, terus. Yang kedua, ini agennya sudah lama juga. Closingnya juga seharusnya lumayan ya, kalau saya lihat lumayan. Cuma begitu ketemu sama saya dapat insight baru ya kan. Saya pulang Jakarta itu 2 minggu. Saya dapat kabar itu mereka berdua closing semua. Dua-duanya closing. Iya. Kena miracle-nya Pak Yo juga. Terus. Yang pertama apartemen closing. Oke. Jadi padahal ceritanya mereka udah lama nggak closing. Lama closing. 3 hari saya pulang dia kabari. Kayaknya kita harus buka Link Property Jakarta deh. Ayo. Nanti. Ya, yang pertama dia bilang, Pak, akhirnya apartemen yang saya pasarkan terjual dengan cara yang Bapak ajarkan, termin. Oh, dia jadi belum, karena apartemennya PPJB, kan orang beli misalnya bisa nyicil nggak ya, bisa kapan nggak ya, akhirnya mendal terus, ke Bana terus nggak bisa terus. Emang leadernya nggak ngajarin? Nggak tahu ya, mungkin terlalu repot. Dengan pribadinya lagi ya. Ya. Terus saya ngobrol, bisa kalau misalkan pemilik ini nggak butuh uang gimana, bisa dibantu dengan cara termin 3 kali atau 6 kali. Suratnya aman, tetap di pemilik atau di notaris. Begitu lunas dikasihkan, beres, transaksi jadi. Ya, ternyata termin 2 kali. Closing. Coba ketemu Pak Yo dari lalu-lalu, udah closing berkali-kali mungkin ya. Mungkin ya. Terus yang kedua ini juga sama, dia bilang, cara negosiasi yang Pak Yo ajarkan itu pas banget. Ya, saya dengar cerita itu. Jadi ibu-ibu ini cerita, awalnya sewa loh Pak, terus akhirnya jadinya jual beli. Saya listing selling. Wah, seneng saya. Jadi banyak sampai hari ini juga banyak yang masih, Pak saya mau diajari Pak, kalau luar Surabaya sorry ya, sudah nggak buka slot, kalau Surabaya masuk Link Property aja. Biar cepat. Ya, saya ada beberapa tim juga dari Fast Track masuk ke Link Property juga. Ya. Oh, ada yang udah join Link Property ya dari Fast Track ya? Ada dong. Oke, siap. Ya, tinggal mereka buktikan aja. Pembuktian di sini ya. Ya. Oke, jadi teman-teman, sekali lagi saya bilang tadi bahwa kita tidak pernah umbar-umbar janji tapi bukti. Nah,
Dari yang sekedar online ya, fast track yang Pak Yo buat ini ya, dari buku yang beli, bukunya kan dikumpulin jadi satu grup. Di grup itu mereka komunikasi, itu bisa terjadi satu apa ya, perubahan yang bahkan yang tidak pernah closing jadi bisa closing, yang akhirnya nggak tahu ilmu ini jadi punya ilmu itu gitu. Itu dari jarak jauh. Bayangkan kalau kalian sendiri join di sini dan merasakan sendiri mentoring langsung dari kami seperti itu. Jadi, Dan saya ke kantor tiap hari. nah iya. Jadi kalau di luar sana mungkin leadermu jarang keluar kandangnya, tapi di sini kami di dalam kandang ya. Jadi saya sama Pak Yoni officially selalu di kantor ya, Selalu di kantor. selalu di kantor. Jadi kapanpun teman-teman mungkin memutuskan untuk jadi bagian dari keluarga Link Property, silakan kontak kita ya. Kita Atau boleh ya kita buat acara Zoom meeting buat mereka yang bikin tonton video properti. bisa juga ya kali ya, live gitu. Boleh ya. Iya. Jadi yang banyak lebih banyak lagi ya. Iya. Atau kita kumpulin dulu pesertanya ya, baru nanti kita Boleh. ya. Satu ide. Karena di Link Iya. Property selalu ada yang baru ya. Soalnya ada ide baru. Iya, selalu ada ide baru. Iya. Boleh. Bisa Pak Rinto ya, bisa Pak Rinto ya. Bisa ya, kita live ya. Oke. Oke. Oke, ada yang tanya lagi nggak? Tanya. Oh, silakan. Ini dari partnernya langsung nih. Saya tuh penasaran gimana caranya, apa yang dilakukan kok bisa punya mental mengutamakan orang lain. Kayak kasih listingan yang hot itu ya ke timnya dulu. Padahal kadang-kadang saya tahu kondisinya sendiri itu tidak sedang berkelebihan. Ya tetap nggak kurang tapi tidak berkelebihan, tapi bisa mengutamakan orang lain. Apa sih yang dilakukan untuk bisa seperti itu? Pertanyaan bagus. Ini buat nangis lagi nih. Gimana Pak Yo? Saya Memberi di saat tidak memberi, bukan di saat kelebihannya, gitu ya pertanyaannya. Filosofi apa ini? Filosofi Yesus Kristus jangan-jangan. ya pasti ada dari apa yang saya yakini sekarang Yang ya. ini percaya. Ya, di agama saya, di keyakinan saya, di Tuhan Yesus juga ada. Saya bukan orang yang setiap usaha itu dari banyak support. Setiap usaha bukan berasal dari banyak support. Betul. Minim support berarti. Bahkan setiap usaha saya seringkali orang ragukan. Kayak dulu Meremehkan di dulu. kurir. Kerja apa kurir itu? Panas gini. Saya nggak tahu apa yang saya dapat setelah Dari itu. situ. Ya. Terus saya dulu pun juga punya pikiran bahwa waktu saya masuk ke salah satu kantor agen properti, prinsipal saya adalah raja. Saya punya listingan berapapun mereka bisa jualkan. Nyata enggak. Enggak juga. Kenapa kok sekarang saya bisa memberi dengan apa yang saya rasa mungkin saya masih kurang, tapi saya bisa ngasih ke mereka. Saya rasa itu tabungan buat saya nanti. Saya dulu pernah di posisi itu, gak ada yang support, akhirnya saya pergi hilang. Saya nggak mau hilang, karena baik lagi, setiap tangan mereka itu tanggung jawab saya juga. Mereka harus makan dulu. Mereka harus tahu rasanya makan pertama kali di properti gimana. Dan saya selalu bilang sama mereka semua, siapapun, closing pertama, jangan pikir makan untuk teman kantor, jangan pikir makan untuk siapapun juga. Kasih makan ke mereka semua yang support kamu selama ini. Ya. Salah satunya Pak Adit, yang awal-awal, tim saya yang awal-awal, saya WA aja jelas. Waktu dia cair komisi, saya bilang, ajak makan enak keluargamu dulu. Tanya mereka pingin makan apa. Dan kebetulan yang waktu itu yang baca istrinya. Oh iya. Istrinya langsung syok. Siapa orang ini kok sampai gini? Oh, di WA yang baca istrinya. Iya. Ya itu. Jadi mereka harus makan dulu. Kayak tim yang baru ini Pak Adit juga setahun di properti nggak ada closingan. Dia harus pede dulu. Kasih kepercayaan. Gimana dia bisa jual kalau dia nggak percaya dulu? Harus percaya dulu. Percaya dan bisa percaya diri akhirnya. Betul. Ya, itu menimbulkan percaya diri yang luar biasa sih. Kayak seorang Amir sekarang
terbakar dia. Terbakar. Iya. Nah, dan apa ya? Dan saya harus buat mereka spesial di awal, bukan di akhir. Dia harus spesial. Mereka harus tahu. Ibaratnya kita persiapkan juga mereka untuk jadi next leader lah ya. Dan dari situ juga mereka pasti punya pikiran. Leaderku nggak mikir diri sendirinya, tapi mikirin aku. Berharap itu juga ya. Nggak berharap. Harus punya Punya kayak gitu juga. nanti Sense pun yang sama. betul. Nanti pun mereka kan juga melakukan yang sama kok. Nggak mungkin enggak. Sehingga kalaupun nanti mereka memutuskan untuk membangun tim, punya Betul, poin yang sama. posisi yang sama. Dan leadership kayak gini, saya rasa berat ya. Nggak semua orang. Bagi kondisi Ya. yang sekarang semua serba susah. Ya. Ya. Tapi baik lagi, mereka harus makan. Menikmati dulu, Betul. merasakan, menjadi lebih pede, Betul. gitu ya. Luar biasa. Menjawab nggak, Pak Rinto? Menjawab. Satu lagi yang penasaran. Banyak penasarannya ternyata dia nih. Oh, teman baik loh. Padahal bisa nanya langsung ya, nggak perlu nanya di podcast sampai emang ini terus. Memangnya senganggur itu ya, kok bisa kasih waktu sampai malam? Saya tahu leader lain itu nggak bisa kasih ini. Iya. Jam 10 malam mentoknya lah. Nah ini tuh memang di malam hari itu nggak ada kegiatan, nganggur ya. Memang pengangguran kayaknya. Bukan. Coba kita tanya langsung. Ya, pokoknya jawabannya sama sih. Mereka tanda tangan form di kantor itu juga tanda tangan secara batin sama saya. Kontrak batin. Jadi saya nggak mungkin akan tinggalkan mereka. Sesimpel itu jawabannya. Saya nggak perlu panjang lebar jawabnya. Tapi memang itu dari hati saya buat Link Property. Padahal sibuk ya sebenarnya. Ya, Kalau sibuk sibuk. Apalagi sekarang ada beberapa perusahaan yang saya lagi rintis lagi. Di travel ada, terus kurir saya buka lagi. Ya, mulai lagi. Jadi tetap saya harus komitmen dong sama Link Property. Gimana Pak Roni juga sudah pernah selamatkan saya dari pinggir jalan. Iya. Ya, tapi adalah tetap kalau saya berani rekrut, saya bertanggung jawab. Kalau saya berada di posisi trainer saat ini juga, saya juga bertanggung jawab untuk bantu teman-teman semua untuk closing. Ya. Mungkin itu juga teman-teman yang membuat saya sefrekuensi dengan Pak Yo ya. Saya juga punya konsep yang sama. Di kantor-kantor yang saya pimpin, saya tidak pernah memikirkan sukses pribadi dulu. Sukses tim yang saya utamakan. Tim sukses, otomatis leadernya dicap leader yang sukses. Tapi kalau leader yang sukses belum tentu memiliki tim yang sukses. Seperti itu. Jadi itu sih. Jadi karena kita punya kesamaan visi, punya kesamaan misi, semoga bisa bekerja sama dengan baik. Amin, harus. Oke. Ada lagi nggak? Pak Roni sama Pak Yo, apa sih yang dilihat dari bidang properti ini kok bisa bertahan sampai 10 tahun lebih? Ya, pertanyaannya buat siapa, Mir? Pak Yo dulu. Dua-duanya. Buat dua-duanya. Oke, sekarang Pak Yo dulu. Jadi pertanyaannya mungkin nggak masuk mic lagi. Apa yang membuat Pak Roni dan Pak Yoni masih bisa bertahan di bidang properti dan melihat peluang di sini, gitu ya? Gitu ya pertanyaannya ya, betul ya? Oke, silakan Yo. Ya. Kenapa properti Yo? Dari awal di dapur kita meeting bertiga, Oke. saya sudah bilang kan, saya pingin properti ini jadi cita-cita anak SMP SMA. Waktu mereka tanya, cita-citamu apa? Pilot. Agen properti. Ya, oh. Itu saya yang pingin. Oke, kalau Kok sekarang biasanya kan ya, pilot, influencer sekarang malah ya, ya kan, dokter, YouTuber ya kan. Tapi saya pingin masukkan ini semua di anak-anak muda. Agen properti ini bukan bidang pekerjaan substansi yang menggantikan kerjaan utamanya. Nah ini benar pokok. Karena ini bisa menghidupi kita semua. Banyak orang lupa 3 hal pokok: sandang, pangan, papan. Kebutuhan utama. Ini utama. Banyak orang butuh. Meskipun mungkin sekarang diragukan untuk di investasinya, tapi semua orang butuh rumah, butuh tempat tinggal, butuh hunian. Kalau nggak kita yang fokus, banyak orang yang fokus. Ya, itu sih dari saya itu sih. Kenapa properti masih menjanjikan? Ya. Kalau saya
Kenapa masih properti? Sama seperti Pak Yo, apa yang nggak pernah saya kerjakan? Saya pernah buka ladang, buka lahan di Sumatera sana, pernah ikut orang, pernah usaha sendiri segala macam, sampai pada titik di mana properti. Yang pertama menurut saya adalah di mana pekerjaan yang bisa memberikan flexible time yang tinggi, itu properti bisa memberikan itu buat teman-teman. Karena memang di sini waktunya sangat fleksibel. Memang waktu fleksibel itu jangan terjebak di mana kamu punya waktu yang sangat fleksibel jadi malas-malasan, bukan itu artinya, tetapi memungkinkan pekerjaan itu diatur untuk waktu berlibur, untuk waktu keluarga, untuk waktu dengan pekerjaan itu bisa kita atur. Itu pertama yang membuat saya tetap di bidang properti. Yang kedua yang nggak kalah penting, penghasilannya tentunya. Dari beberapa pekerjaan saya yang lalu-lalu memang memberikan penghasilan yang gede, tetapi itu menggantikan waktu saya harus ada di sebuah perusahaan atau di kantor tersebut. Jadi kamu dibayar untuk kamu ada, gitu ya. Tapi kalau di sini selain kamu bisa mengatur pekerjaanmu, hasilnya juga tidak kalah gede teman-teman. Bahkan bisa dibuktikan beberapa orang-orang agen properti bahwa sekali closing dia bisa bahkan menghidupi dia 6 bulan sampai 1 tahun dia yang dimana harus bekerja. Nah bayangkan, satu kali closing bisa 6 bulan sampai 1 tahun kamu di saat kerja ikut orang. Dimana kamu harus terikat waktu tentunya ya. Itu yang membuat saya tetap berada di jalur properti. Karena saya sudah membuktikan sekali lagi, saya seperti Pak Yo sudah bekerja di berbagai bidang, memutuskan di properti, dan ini tahun ke-15 saya di properti, saya tetap berada di properti. Dan ini juga yang ingin saya tularkan kepada teman-teman. Sehingga Pak Yo tadi bilang, pengen jadi apa besok? Pengen jadi Pak Yo, pengen jadi Pak Roni sebagai agen properti. Jadi kan profesi itu sebagai tumpuan hidup lah. Atau jalur kita bekerja seperti itu. Itu sih. Ada lagi? Menjawab? Jawab. Oke. Sekarang di penghujung kita udah berapa ini? Ada 1 jam nggak? 2 jam. Waduh, beneran 2 jam. Ya menarik ya. Selalu ada hal yang menarik ya. Jadi ini kita banyak cerita di offline, tapi kita ini coba bagikan di online ya, langsung. di online-nya, di podcastnya kita ya, di podcastnya Link Property. Nah, saya pingin menanya Pak Yo ini. Menurut Pak Yo, Link Property ini punya prospek yang gimana Pak Yo? Menurut pandangan seorang Pak Yo. Ya, wah sih Pertanyaan berat Pak Yo. berat. Ya. Soalnya harus buktikan. Ya, betul. Ya, kan saya juga tulung sini. Ya, tulang punggung. Ya, selama kita semua bisa ikuti sistem, ikuti arahan, ya kan. Terus kita juga berani untuk ajak orang masuk sini. Saya rasa Link Property yang bisa jadi besar lagi. Oke. Besar lagi, dan kita juga kan sudah buka 1 cabang kita di Ya. Wonorejo. Jadi kita sudah buka cabang 1 lagi. Tinggal di barat kita akan siapkan lagi. Di beberapa tempat juga kita siapkan lagi. Untuk luar kota pun kalau memang perlu kita siapkan, kita siapkan juga. Jadi prospeknya kita akan besar, tapi kan kuat di pondasi dulu. Betul, setuju. Kita jangan banyak program, tapi pondasi dikuatkan. Program mengikuti. Kayak hari ini kita bisa ngobrol semuanya, ya karena kita punya pondasi yang kuat. Waktu kita bilang, ayo kita interview Amir, kita interview siapa, kita sudah punya pondasi yang kuat semua. Setuju. Dan kita nggak ragu. Kalau hari ini pun saya dikasih 10-30 orang untuk saya mentoring, saya siap. Kalau 100, saya belum siap. Ya. Ya saya bilang apa adanya, bukan saya ini sok, enggak. Ya. 5-6 orang, 30 orang saya masih siap. Kalau 100, Iya. tunggu dulu. Ya. Belum waktunya. Tapi suatu saat saya pasti siap. Ya, dengan udah ada delegasi leader-leader Betul, kan? betul. Jadi kita akan kuatkan semuanya. Kita Edukasi. membangun pondasi Link Property ini sampai berapa lantai pun tergantung pondasinya kan? Betul. Oke. Mau sedalam apa kita pasang pondasi ini? Pondasi kita. Ya, Jadi jangan buru-buru lah ya. nggak buru-buru. Oke. Slowly but sure. Kelihatannya adem ayam tapi berprogres. Betul, betul. Oke. Betul. Jadi saya lihat juga banyak closing yang terjadi. Ya. Jadi tinggal kita tunggu lagi nanti ke belakang kita selanjutnya apa. Ya.
Belum lagi yang kita canangkan di bulan Januari, kita buat gebrakan baru kemarin ya, udah disampaikan di meeting ya. Penasaran kan? Makanya. Jadi ya coy dulu. Oke, sekarang buat teman-teman di luar sana yo, apa yang mau ingin disampaikan yo? Ya, saya sampaikan satu hal. Kalau kita lamar kerjaan aja butuh biaya, di link properti juga ada biayanya. Kita nunggu di interview, kita nunggu dipanggil, tes-tes dan sebagainya. Di link properti nggak perlu tes lagi, tapi langsung di mentoring. Jadi kalau ngerasa buang waktu buat cetak CV, cetak lamaran, datang ke sini aja langsung. Kita langsung ajari semua cara kerjanya. Amir yang belum pernah kerja, dia dari kuliah langsung masuk link properti, dia bisa kok. Apalagi banyak orang di luar sana. Ya itu sih. Jadi nggak usah bingung lagi cari lowongan kerja. Ini kerjaan. Ya, ini kerjaan. Ini masa depan. Ini masa depan. Jadi ayo diputar sedikit pola pikirnya. Kita buka kantor ini bukan cuma buat asal punya kantor, tapi kita juga siapkan banyak pekerjaan buat kalian semua. Gitu ya. Ya. Setuju Oke, Pak Roni? Setuju. Sama-sama kita besarkan link properti ya. Pasti. Dengan pondasi yang kuat. Yes. Utamanya itu. Jadi kita bergerak, berkembang dengan pondasi yang kuat, sehingga badai apapun yang terjadi, kita berharap kita tetap kuat. Pasti. Kuat berdiri itu. Pasti. Oke, kita sudahin ya Pak Yo ya. Thank you. Ya. 2 jam. 2 jam ya. Menarik sekali ya kan teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah mendengarkan tadi obrolan saya dengan Pak Yohanes, salah satu coach yang ada di Link Property, banyak hal yang kita dapat ya, insight-insight baru yang kita dapat hari ini. Semuanya itu sekali lagi adalah real apa adanya kami. Real apa adanya kami, tidak pernah kami setting, tidak pernah kami buat-buat, inilah kami. Sehingga teman-teman di luar sana yang masih galau, bimbang, apapun kondisi kalian, kalau teman-teman melihat peluang di properti, bahkan sedang bingung mencari kantor untuk tempat kalian berkembang dan bertumbuh, mengembangkan karir dan segala macamnya, jadikan Link Property sebagai pilihanmu. Gitu ya? Oke. Oke. Link Property? Connecting you. Connecting you.